Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Zainal Alim dari Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Saya akan mempresentasikan makalah tentang kelembagaan kepegawaian di Indonesia, yakni KASN, Komisi Aparatur Sipil Negara. KASN adalah lembaga non-struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan pegawai ASN yang profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi berkat dan pemersatu bangsa. KASN dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Rumusan masalah: 1. Bagaimana fungsi KASN dalam ketentuan pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Rumusan masalah yang kedua yakni bagaimana peran KASN dalam pelanggaran ASN pada netralitas pilkada. Fungsi KASN adalah menjamin terwujudnya sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN, mewujudkan ASN yang profesional, berkinerja tinggi, sejahtera, dan berfungsi sebagai perekat negara kesatuan Republik Indonesia. Fungsi Komisi Aparatur Sipil Negara adalah: 1. Menjamin terwujudnya sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN. 2. Mewujudkan ASN yang profesional, berkinerja tinggi, sejahtera, dan berfungsi sebagai perekat negara kesatuan Republik Indonesia. 3. Mendukung penyelenggaraan pemerintahan negara yang efektif, efisien, dan terbuka, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. 4. Mewujudkan pegawai aparatur sipil negara yang netral dan tidak membedakan masyarakat yang dilayani berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan. 5. Menjalin terbentuknya profesi aparatur sipil negara yang dihormati pegawainya dan masyarakat. 6. Mewujudkan aparatur sipil negara yang dinamis dan berbudaya pencapaian kinerja. KASN juga berfungsi sebagai: 1. Menjaga netralitas pegawai aparatur sipil negara. 2. Melakukan pengawasan atas pembinaan profesi aparatur sipil negara. Dan 3. Melaporkan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen aparatur sipil negara kepada Presiden. Tugas Komisi Aparatur Sipil Negara ialah: 1. Menjaga netralitas pegawai aparatur sipil negara. 2. Melakukan pengawasan atas pembinaan profesi aparatur sipil negara. 3. Melaporkan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen aparatur sipil negara kepada Presiden. Peran Komisi Aparatur Sipil Negara dalam pelanggaran aparatur sipil negara pada netralitas pilkada ialah melakukan pengawasan. Komisi Aparatur Sipil Negara berwenang untuk memutuskan adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku pegawai aparatur sipil negara. Hasil pengawasan disampaikan kepada pejabat pembina kepegawaian dan pejabat yang berwenang untuk wajib ditindaklanjuti. Apabila hasil pengawasan yang tidak ditindaklanjuti, Komisi Aparatur Sipil Negara merekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkan sanksi terhadap pejabat pembina kepegawaian dan pejabat yang berwenang yang melanggar prinsip sistem merit dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun wewenang Komisi Aparatur Sipil Negara yakni: 1. Mengawasi setiap tahapan proses pengisian jabatan pimpinan tinggi, mulai dari pembentukan panitia seleksi instansi, pengumuman lowongan, pelaksanaan seleksi, pengusulan nama calon,
penetapan dan pelantikan pejabat pimpinan tinggi. 2. Mengawasi dan mengevaluasi penerapan asas, nilai dasar, serta kode etik dan kode perilaku pegawai aparatur sipil negara. Ketiga, meminta informasi dari pegawai aparatur sipil negara dan masyarakat mengenai laporan pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku pegawai aparatur sipil negara. 4. Memeriksa dokumen terkait pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku pegawai aparatur sipil negara. Kelima, meminta klarifikasi dan atau dokumen yang diperlukan dari instansi pemerintah untuk pemeriksaan laporan dan pelanggaran norma, yakni norma dasar serta kode etik dan kode perilaku pegawai ASN. Kesimpulan dari makalah yang sudah saya presentasikan tadi ialah Komisi Aparatur Sipil Negara memiliki banyak peran penting terhadap aparatur sipil negara, seperti mengawasi tahapan proses pengisian jabatan pimpinan tinggi mulai dari pembentukan panitia, seleksi instansi, pengumuman lowongan, pelaksanaan seleksi, pengusulan nama calon, penetapan dan pelantikan pejabat pimpinan tinggi, serta peran dan wewenang lainnya yang sudah disebutkan di atas. Itu sangat banyak. Diperlukannya penambahan jumlah asisten yang baru karena tugas Komisi Aparatur Sipil Negara yang berat. Jadi itu menurut saya. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi